Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Tadinya kita baru merayakan tahun baru dan sekarang sudah memasuki pertengahan tahun. Di dalam kehidupan kita tahu banyak sekali suka dan duka, pergumulan, masalah di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan semua kita hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak jemaat semuanya bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dalam Mazmur nomor 29 ayat 1 dan 2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat sekalian, kita akan memuji, menyembah Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian KPPK 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Damlah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapuskan membasuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Damlah penebusan mulia baginya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Damlah penebusan mulia baginya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan
kita ingin membuka hati kita, mengundang Roh Kudus, mengoreksi hati kita yang paling dalam, karena kita tahu bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kita mau mengakui semua kesalahan, kelakuan kita di hadapan Tuhan. Mari, sebelum kita menaikkan pujian KPPK 216, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kupandang salib-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu masing-masing, merendahkan diri kita, mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Bapa, saat ini anak-anak-Mu memohon pengampunan-Mu. Jika dalam masa-masa kesulitan hidup sekarang ini kami tidak datang merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu. Ampuni kami jika kami menyalahkan Engkau sebagai penyebab kemalangan kami. Ampuni kami jika kami mengeluh setiap saat terhadap Engkau, Tuhan. Kami sungguh-sungguh meminta belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jagalah hati kami agar tetap memuliakan Engkau di tengah kesesakan kami ini. Sekalipun beban dan kesulitan kami berlipat ganda, tolong kami memuliakan Engkau dengan cara mempercayai, sabar menanti, dan tunduk kepadamu, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami dengan sukacita sorgawi itu, sehingga kami mampu memuji dan bergembira di dalam Engkau, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita dengarkan janji pengampunan dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau naikkan nyanyian syukur kita, KPPK 45, Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Yesus selamatkanku, kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus,
hidup baru yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 5 sampai 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Mari kita akan menaikkan pujian, mendengar suaramu. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Baik, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah pada saat ini Tuhan tenangkan hati pikiran kami, supaya kami konsen pada setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk setiap benih firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus memberikan pencerahan pada waktu kami membaca,
pada waktu kami merenungkan firman-Mu, secara khusus hamba-Mu, Tuhan Kau berikan kuasa, berikan urapan, sehingga setiap firman Tuhan disampaikan boleh membangun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang orang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita melihat bagian yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dari 7 ayat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita melihat sebuah gambaran kehidupan jemaat yang mula-mula. Sebuah gambaran yang sangat jelas, kita melihat persekutuan orang-orang percaya di antara mereka bagaimana. Sebuah gambaran kehidupan jemaat berelasi dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Saudara, kemungkinan ada banyak orang Kristen mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, sementara saudara seimannya tidak mengetahuinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena belum ada sebuah wadah untuk dia bisa men-sharingkan atau saling mendoakan satu dengan yang lainnya, atau dia sendiri belum bergabung dalam sebuah komunitas sehingga tidak ada tempat untuk dia meng-share dan saling mendoakan. Saudara, selama orang belum ada komunitas, belum bergabung dalam satu komunitas, semua orang akan bergumul dan mengatasi persoalannya dengan cara, dengan kekuatannya sendiri. Kami sebagai gembala merasakan pentingnya komunitas karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gembala. Sehingga kami menyadari hal ini, maka setiap 1 bulan ada 1 kali kami mengadakan pertemuan
pertemuan dan kami saling meng-share dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kebutuhan itu benar-benar kita rasakan, supaya ada sebuah wadah untuk bisa membagi, satu wadah untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Budaya berkumpul dalam hidup komunitas sebetulnya telah dimulai sejak di dalam perjanjian lama. Umat pilihan Allah, bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, pada waktu mereka hidup bersama, mereka bergabung dalam komunitas, mereka berkumpul, mereka bersama-sama dengan suku, mereka hidup bersama-sama. Ketika mereka di padang belantara, mereka juga berkumpul dalam komunitas mereka. Mereka di sana bergumul bersama-sama. Dan kita melihat ketika mereka tiba di perbatasan Kanaan, sampai mereka masuk di tanah Kanaan, bangsa Israel, mereka juga hidup dalam komunitas, dalam suku-suku mereka. Di tengah mereka menghadapi budaya, menghadapi penyembahan berhala, sebuah tekanan bagi mereka. Tentu mereka kalau tidak berada dalam komunitas, mereka akan terhanyut, akan terbawa arus. Dan begitu mereka meninggalkan komunitas, mungkin mereka akan terancam, akan mengikuti arus penyembahan berhala. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, situasi ini tentu tidak ramah bagi mereka yang benar-benar mau bertumbuh, benar mau dekat dengan Allah. Apabila mereka mau dekat dengan Tuhan, mau terlindung, maka harus berada di dalam komunitas mereka. Dalam perjanjian baru, setelah hari Pentakosta, kita juga melihat budaya hidup jemaat yang pertama-tama. Rupanya mereka punya kebiasaan berkumpul, bersekutu, bersama-sama. Dikatakan mereka berkumpul di bait Allah. Lalu mereka juga berkumpul di rumah-rumah dengan sukacita. Tidak ada di antara mereka yang bisa bertumbuh dengan sendirinya di luar daripada komunitas. Dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama-sama setiap hari. Mereka membagi satu dengan yang lainnya. Seperti koloni semut yang bisa hidup bergerombolan, hidup bersama-sama, saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di sini sebuah ungkapan yang sering muncul adalah berkumpul bersama. Dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi dua ayat ini memberikan kita sebuah gambaran. Mereka benar-benar hidup di dalam sebuah komunitas, sehingga mereka bertumbuh, sehingga komunitas itu menjadi sebuah persekutuan yang mereka bersama-sama menggumuli dalam kehidupan. Mereka sebagai anak Tuhan, mereka bersama-sama menjalankan kehidupan, mereka bersama-sama mengalami Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Sehingga kehidupan mereka, jemaat yang mula-mula, kalau kita melihat, mereka memberikan sebuah impact besar kepada dunia. Dan dikatakan di ayat 47 bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Artinya lewat kehidupan mereka, artinya orang-orang percaya ini, oleh karena mereka hidup bersama, bersekutu bersama-sama, memberikan sebuah daya tarik kepada orang-orang di luar. Dan dengan cara hidup mereka, maka orang-orang di luar
mengenal Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam memacu pelayanan dan bagaimana menjadi orang Kristen yang sehat, biasanya para hamba Tuhan dalam berkhotbah atau mengajar selalu mengambil bagian firman Tuhan ini dan menjadikan jemaat mula-mula sebagai sebuah contoh. Ya, dan ini sebagai sebuah dasar bahwa inilah rujukannya kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau jadi gereja yang sehat. Kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita melihat bahwa sejarah gereja, jemaat mula-mula, sebenarnya pada satu mereka masih dalam keadaan baru. Artinya setelah Yesus naik ke surga, kemudian turunnya Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Kemudian dari orang-orang inilah menjadi sebuah jemaat. Artinya dalam hitungan waktu mereka masih sangat baru, masih sangat muda secara usia. Tidak hanya itu, bahwa mereka sebagai pengikut Kristus, mereka sangat terancam dari kelompok agama Yahudi dan juga orang-orang Romawi yang pada saat itu orang-orang yang memberitakan Kristus yang disalibkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan terancam sekali. Mereka bisa terancam karena mengatakan, menyampaikan sebuah pengajaran yang baru. Dan dari orang-orang Yahudi sendiri itu sangat jelas bahwa mereka sangat menentang supaya rasul-rasul jangan memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara, sebagai kelompok minoritas dari mayoritas pengikut Kristus pada saat itu, jemaat yang mula-mula mereka mengalami penderitaan, mereka sangat teraniaya. Artinya setiap saat orang Kristen bisa ditangkap, setiap saat orang Kristen terancam dianiaya, setiap saat orang Kristen bisa dibunuh. Tetapi jemaat mula-mula, kita melihat bahwa mereka bisa bersatu, mereka bisa berkumpul bersama-sama, dan mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di masa itulah mereka semua berada dalam keadaan yang paling murni. Hati mereka tidak ada pikiran lain selain mereka hidup bagi Kristus. Tidak ada pikiran yang lain selain mereka hidup dalam bersekutu, dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama-sama. Firman Allah yang disampaikan oleh rasul-rasul itu sebagai sarana untuk memulai dan melanjutkan pekerjaan Allah di dalam hati banyak orang yang percaya, sehingga Roh Kudus pun bekerja secara leluasa melalui rasul-rasul, melalui orang percaya. Sudah kita akan lihat bagaimana cara kerjanya Roh Kudus di antara jemaat yang mula-mula. Yang pertama, mereka setia dan taat pada firman Allah. Mereka setia dan taat pada firman Allah. Mereka mendengar dan mereka mengikuti pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka percaya dan mereka tidak mengingkari perintah rasul-rasul. Mereka menjalankan semuanya. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Lalu mereka bergabung di dalam komunitas. Dan mereka menyerahkan nama-nama mereka kepada Kristus dengan penuh kesadaran mereka sebagai orang percaya yang diselamatkan. Dan mereka secara hati nurani
mereka sungguh-sungguh serius menjadi orang Kristen dan mengikuti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Karena mereka percaya bahwa dengan berbuat demikian, maka mereka memberikan hormat kepada Allah. Dengan berbuat demikian, maka mereka akan memuliakan Allah. Saudara, dalam kehidupan kita harus terus-menerus membangun ketaatan dan kesetiaan kita pada firman Allah. Firman Allah di dalam kehidupan kita itu harus mendapatkan tempat, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan kita dengar, yang kita baca, itu ada kesempatan bertumbuh di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau firman Tuhan sudah kita dengar, kita setia dan taat pada firman Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Karena ada kekuatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti jemaat mula-mula, mereka bisa menghadapi segala tantangan, ancaman, ya, bahkan mereka dibunuh, tapi mereka tetap eksis karena ada firman Tuhan. Karena mereka setia dan taat pada firman Tuhan, maka mereka mendapatkan kekuatan dari firman yang ada di dalam hati mereka. Saya yakin percaya apabila kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ada firman Tuhan dalam hati kita, ada firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup menghadapi tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang ada, masalah-masalah ada dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dialah yang memberikan kekuatan kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Saudara, yang kedua adalah mereka menjaga persekutuan yang terbuka. Artinya mereka menjalani hidup apa adanya, menjalani hidup transparan yang bisa dilihat dari perkataan dan perbuatan mereka. Saudara, inilah sebuah persekutuan yang terbuka. Ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, setelah mereka di dalam Tuhan, mereka mengalami kelahiran baru. Mereka mulai meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Mereka mulai meninggalkan dosa, mulai meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mulai meninggalkan cara hidup yang memusatkan diri sebagai pusat, sebagai sentral dalam kehidupan mereka, kemudian berubah menjadi Kristus, menjadi sentral dalam kehidupan mereka. Saudara, mereka menjalankan kehidupan, mereka masing-masing mulai membuka diri satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bergaul akrab satu dengan yang lain. Ketika mereka membuka diri, ketika mereka peduli satu dengan yang lainnya, maka mereka mulai merasa berbela rasa dengan orang yang mengalami pergumulan. Mereka mulai merasa simpati, mulai merasa peduli dengan mereka yang mengalami kekurangan. Mereka saling mengasihi dan mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saudara, ini benar-benar sebuah kehidupan komunitas yang luar biasa, yang di dalamnya kita melihat bahwa mereka sungguh-sungguh mengalami Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menjalani kehidupan seperti sewaktu mereka belum mengenal Kristus yang menjadikan diri sebagai pusat, tapi mereka menjalankan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini benar-benar sebuah gambaran kehidupan kekristenan yang sesuai dengan isi hati Allah. Sebuah kehidupan anak-anak Tuhan yang sesuai rencana dan kehendaknya, yang mencerminkan Kristus itu sendiri di dalam persekutuan, di dalam kepedulian, di dalam kasih satu dengan yang lainnya.
dan mereka menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam persekutuan mereka, bahkan di dalam segala-galanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman sekarang kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia begitu rupa dikuasai oleh materialisme. Kehidupan individualisme semakin hari semakin merajalela. Begitu mempengaruhi manusia, sehingga orang-orang merasa dalam menjalani kehidupan ini tidak membutuhkan orang lain lagi. Orang merasa bahwa segala yang dibutuhkan sudah ada di dalam genggamannya. Mau memesan sesuatu tinggal pencet di Androidnya, tidak perlu orang lain. Dan malah segala informasi bisa dilihat di dalam genggamannya. Sehingga dengan demikian orang merasa tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Sehingga saudara, orang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Ada tetangga tetapi tidak ada komunikasi. Hidup dalam satu masyarakat tapi saling tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak peduli terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. Saudara, inilah sebuah gambaran kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, saudara? Kalau ini kehidupan orang-orang yang tidak percaya, mereka menjalani kehidupan demikian, mereka merasakan merasakan cukup baik, dia bisa menjalani hidup ini. Saudara, ini tentu bukan cara kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Ini bukan sebuah kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah ketika Dia menghadirkan manusia di dalam dunia ini. Ini sebuah kehidupan yang syarat dengan superior, yang telah memisahkan diri dengan tembok keakuan, dengan benteng ketidakpedulian, tanpa merasa perlu bersosial dengan sesama manusia. Saudara, ada sejenis binatang yang biasanya suka sendirian, baik berada di bawah tanah ataupun biasanya dia berada di carang-carang pohon. Dia suka sendirian. Dia merasa tidak perlu komunitasnya. Binatang ini adalah jaguar. Orang mengatakan kucing besar. Saudara, dia suka sendirian. Dia tidak perlu dengan komunitasnya. Kapan dia merasa ingin bergabung dengan komunitasnya? Hanya pada waktu dia ingin mencari pasangan. Baru dia berkumpul bersama-sama dengan jaguar-jaguar yang lainnya. Selebihnya dia sendiri. Saudaraku, saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi supaya mereka bersehati, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dia mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, sebenarnya apa yang ingin Paulus tekankan? Apa yang ingin Paulus ingini pada jemaat yang ada di Filipi? Saudara, Paulus merindukan bahwa jemaat Filipi mereka bisa hidup dalam sebuah komunitas. Mereka tidak mencari kepentingan sendiri. Mereka memperhatikan orang lain.
Mereka peduli orang lain. Saudara, itu Paulus tekankan di bagian ini. Dan di sini dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus juga. Saudara, kalau Kristus ada dalam hati kita, kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, saudara, bukankah harusnya semuanya buah-buah itu harus muncul di dalam kehidupan kita? Harusnya keegoisan itu menjadi kepedulian kepada orang lain. Harusnya biasanya kita memperhatikan diri sendiri, menjadikan diri sebagai pusat, maka kita akan berubah untuk melihat kepentingan orang lain ketika Kristus ada di dalam hati kita. Saudara, inilah yang Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi, supaya mereka memiliki kehidupan, pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Setiap anak Tuhan yang berjiwa seperti Yesus Kristus akan selalu memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Setiap orang yang berjiwa seperti Kristus, dia akan melayani orang lain. Dia akan merasa sebuah sukacita yang besar. Setiap orang yang berjiwa seperti Kristus, maka dia akan bertumbuh bersama-sama. Dia akan merasakan betapa pentingnya sebuah komunitas baginya. Seperti jemaat mula-mula, mereka tidak meninggalkan komunitas. Mereka sangat akrab satu dengan yang lain. Mereka mencari setiap kesempatan. Mereka memanfaatkan setiap kali pertemuan untuk membangun komunikasi. Mereka membangun relasi satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bertumbuh, sehingga mereka memiliki kasih, baik pada waktu berada di bait Allah maupun pada waktu di rumah-rumah. Sudah sebuah gambaran kehidupan yang benar-benar yang membawa orang-orang percaya secara real kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kehidupan pada saat ini, pertemuan-pertemuan gereja yang kemudian berubah menjadi pertemuan online, saudara, dalam dunia maya. Saudara, kita bisa membayangkan kehidupan anak Tuhan di dalam situasi yang demikian. Kalau dalam situasi yang demikian, kita pun masih membangun benteng-benteng yang ada, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Alat komunikasi harusnya membangun menjadi sebuah wadah untuk mempertemukan kita. Tetapi kita masih nyaman merasa kalau telepon, ya, seperti yang dulu-dulu. Saudara, itu tandanya bahwa ada benteng yang belum kita bukakan untuk sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang sesungguhnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir, mereka menjalankan hidup berbagi. Mereka menjalankan hidup berbagi. Orang-orang bergabung dalam komunitas, mereka tidak hanya menjadikan setiap pengajaran rasul-rasul sebagai fondasi untuk mereka bertumbuh bersama-sama, untuk bertumbuh dalam iman yang benar, untuk menjaga persekutuan yang sesuai dengan firman Allah, satu dengan yang lainnya, supaya ada sebuah suasana yang benar-benar terjaga, yang sesuai dengan hadirat Allah. Tetapi saudara, melalui komunitas tersebut, mereka juga memunculkan kasih yang nyata. Mereka dikatakan menjual harta mereka, lalu membagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara, bukankah ini adalah sebuah kasih yang nyata, yang real, yang mereka lakukan di dalam kehidupan komunitas? Saudara, dalam kondisi seperti sekarang,
kepedulian kita kepada sesama, kepada saudara seiman sejauh mana. Mereka berbagi kepada mereka yang kekurangan atau kepada mereka yang tidak punya. Mereka menjual barang milik mereka, menjual ladang mereka, atau menjual rumah mereka untuk membagikan kepada mereka yang kekurangan, untuk menolong mereka yang perlu. Saudara, sebuah kehidupan yang nyata, sebuah kehidupan yang benar-benar hidup di dalam komunitas mereka. Terjemahan bahasa sehari-hari mengatakan demikian. Mereka menjual barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya uangnya di antara mereka, semuanya menurut keperluan masing-masing. Jadi mereka membagikan harta ya kepada mereka yang membutuhkannya. Ada yang membutuhkan, mereka membagikannya. Saudara, semua fenomena yang menakjubkan ini yang muncul dari kehidupan jemaat mula-mula menunjukkan bahwa orang ini, komunitas ini, orang percaya ini benar-benar mereka sudah di dalam Kristus. Benar-benar mereka sudah lahir baru. Benar-benar mereka sudah mengalami Tuhan. Komunitas ini mereka benar-benar bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang sejati. Bukan sebuah komunitas yang palsu, yang hanya di permukaan, tapi sebuah komunitas yang mendalam, yang ketika siapapun berada di dalamnya, maka dia akan bertumbuh, maka dia akan membuka diri, maka dia akan mengalami Tuhan. Dan mereka ini merasakan di dalam komunitas mereka ditebus dan mereka diselamatkan. Maka mereka merasakan bahwa semuanya yang kami miliki, semua yang ada adalah punya Tuhan, dan kami hanya mengelolanya. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, punya sebuah pemikiran, kedewasaan rohani yang demikian, saya yakini saudara, maka kita akan menjadi berkat besar bagi orang lain. Maka komunitas kita saudara akan memberikan sebuah impact bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui kehidupan kita, maka mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita mengerti isi hati Tuhan dan kita mau bergabung, dan lebih itu kita mau bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Kita tidak hidup sendiri-sendiri lagi, tapi bertumbuh bersama-sama di dalam sebuah komunitas seperti jemaat mula-mula. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau mencelikkan mata rohani kami, agar kami menjadi orang Kristen yang mengerti rencana dan kehendak-Mu. Berikan kami rasa membutuhkan orang lain. Berikan kami bisa membuka diri. Berikan kami merasa membutuhkan sebuah komunitas dengan saudara-saudari seiman, sehingga kami bisa meng-share dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami tidak ingin hidup sendiri, jauh dari komunitas. Kami bergumul sendiri, kami menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Kami sungguh memerlukan pertolongan Tuhan untuk bisa bertumbuh bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Tolong setiap kami Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh merenungkan kembali akan kehidupan yang sudah kami jalani. Terima kasih Tuhan, jadikan kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan minggu ini kita bisa lakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, melalui QRIS ya.
atau juga bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah kembali di gedung gereja. Sekarang kita akan menaikkan pujian persembahan. Mari kita naikkan pujian bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati semikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, son-son hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati semikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, son-son hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kami adalah gereja-Mu, bukan sekedar adanya gedung serta fasilitasnya, namun kami adalah komunitas yang seharusnya membawa damai, menjadi berkat bagi sesama, dan terus rindu bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kami. Setiap ibadah kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kami memberi sebagai wujud kerinduan kami untuk bertumbuh dalam kasih dan bertumbuh dalam ketaatan akan firman-Mu. Terimalah persembahan kami ini. Berkatilah saudara yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan dengarkan berita penggembalaan. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juni, dan saya akan menyampaikan beberapa berita pengembalaan untuk setiap kita. Yang pertama adalah hari ini adalah minggu pertama untuk kita bersama-sama mempersembahkan atau membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan adalah sumber berkat, kita kembalikan bagian yang menjadi milik Tuhan. Jadi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, bisa mentransfer ke nomor rekening gereja, yaitu 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, selama pandemik COVID-19, GKI Karawaci membuka e-katalog untuk usaha atau jualan anggota jemaat dan simpatisan. Tujuan dari katalog ini adalah membantu menginformasikan usaha atau jualan jemaat kita dengan moto dari jemaat untuk jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan usaha atau jualan ke dalam e-katalog GKI Karawaci, maka silakan menghubungi Bapak Burhan dengan nomor handphone 081 28770 1890, dan mohon segala bentuk usaha atau
jualan yang didaftarkan tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan bertanggung jawab. Demikian warta dari bidang diakonia. Kemudian untuk orang tua atau pasutri yang mendampingi anak-anak mengikuti sekolah minggu secara online, harap bisa mendampingi dari awal sampai selesai anak-anak untuk bisa sekolah minggu. Dan mulai bulan Juni ini, kolekte bisa juga dilakukan dengan QRIS yang disediakan di layar kita. Dan silakan scan barcode atau persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa pada waktu ibadah dilaksanakan di gedung gereja. Kemudian berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan oleh pihak gereja, maka untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi seluruh jemaat, kami akan mengirimkan hanya informasi tentang ibadah streaming atau live streaming dan kegiatan gereja secara umum. Jadi kalau selama ini kita menerima banyak dari nomor, maka mulai beberapa waktu ke depan ini, maka informasi hanya akan dikirimkan melalui nomor 081 311 41 5977 via WhatsApp. Sehingga berita serupa tidak akan dikirim lagi melalui grup. Kami mohon bagi Bapak Ibu seluruh jemaat bisa menyimpan nomor handphone gereja tersebut, dan atas kerjasama mengucapkan terima kasih. Dan bagi jemaat yang sudah mengganti nomor telepon atau nomor handphone bisa menginformasikan ke nomor handphone gereja 081 311 41 5977. Dan kita bersyukur di awal bulan Juni ini kita menerima hamba Tuhan baru, yaitu Guru Injil Febe Waryanti. Per 1 Juni telah bergabung menjadi hamba Tuhan full time orientasi, dan kita terus dukung dalam doa di dalam pelayanan Loso Febe untuk waktu-waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan kali ini juga mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita bersatu hati berdoa dengan pelan-pelannya dibuka kembali tempat-tempat pekerjaan, mal, tempat ibadah, dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak mudah kalau bagaimana kita merancang setiap fase yang ada dalam pembukaan ini. Mari kita berdoa untuk semua orang tetap menaati protokol yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi semua orang, termasuk kita, jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada di seluruh dunia ini. Kita juga berdoa untuk negara kita, meskipun dilanda COVID-19 yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian, agar Tuhan tetap menjaga dan memberi kekuatan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu di dalam kami mengambil langkah-langkah yang tepat, agar langkah-langkah itu tidak membuat keadaan semakin memburuk, tetapi dengan pimpinan-Mu Tuhan, kami bisa menilai situasi dengan tepat. Tolong ya Tuhan, khususnya untuk gereja-Mu di dalam membangun lagi kehidupan bergereja di dalam masa new normal ini. Berdoa juga untuk para pekerja, perusahaan, mal, dan tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membantu, Tuhan yang menolong di dalam fase-fase pembukaan itu supaya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk imbas daripada COVID-19 pada perekonomian negara kami. Kiranya Tuhan yang menopang di dalam proses perbaikan ekonomi di negara kami ini. Kiranya Tuhan terus memberikan harapan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan juga, agar mereka terus tetap bangkit, melihat ada harapan, ada terang itu, supaya mereka dengan kuat, dengan topangan Tuhan, mereka bisa menjalani hidup mereka ke depan dengan penuh harapan itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Tuhan mengutus kita kembali ke dalam dunia. Mari kita dengarkanlah berita pengutusan. Pergilah ke dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan,
dan bersukacita dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Kasih Allah tiada batasnya dalam memelihara dan menopang kehidupan saudara. Serta pimpinan dan kekuatan, penghiburan dan urapan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣的恩惠、天父上帝无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.